Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga kita akan berdoa untuk kehidupan kita. Saya mengajak kita kembali untuk merenungkan tentang buah-buah roh, yaitu pengendalian diri. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita adalah Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami ya Tuhan, curahkan Roh Kudus sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 22 yang saya bacakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kita diingatkan kembali tentang buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengendalikan diri adalah salah satu yang Tuhan ingin supaya dilakukan oleh umat Kristen. Saya mengambil dari sebuah website, Handoko Tantra menulis sebuah syair yang bermakna dan dapat menjadi renungan serta introspeksi diri apabila kita merasa masih ada yang mengganjal dalam diri kita, yaitu musuh terbesar kita. Saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya. Kemanapun saya pergi, rencana saya dibatalkannya, bidikan saya digagalkannya, dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, "Tidak." Pada suatu malam, saya menangkapnya dan memegangnya erat-erat, dan cadarnya saya renggutkan. Akhirnya saya melihat ke wajahnya. Wah! Ternyata diri sayalah yang saya lihat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Ketenangan dan pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Bapak Ibu Saudara, mengendalikan diri sendiri memang sangat sulit. Mengapa? Karena kita hidup di dunia yang mendorong manusia untuk memuaskan setiap hasrat kita. Sifat daging kita sendiri dengan berbagai nafsunya terus-menerus menuntut untuk dipuaskan. Kita semua harus menerima tanggung jawab atas semua keberadaan kita dan atas semua yang kita lakukan. Kita tidak boleh menipu diri kita sendiri dengan menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak ada kekuatan luar yang dapat memaksa kita untuk mempraktekkan pengendalian diri. Ini adalah cara hidup yang harus kita pilih bagi diri kita sendiri. Dan kita harus bergantung pada pertolongan roh. Kita dapat meyakini bahwa roh menghendaki kita untuk mengendalikan sikap, nafsu, ambisi, perbuatan kita. Mengendalikan emosi,
suasana hati, imajinasi kita, pemikiran kita. Mengendalikan perangai kita, lidah, talenta, kekayaan, dan waktu kita. Allah ingin kita terbebas dari cengkeraman, kuasa, kekuatan, kebiasaan, perilaku, dan nafsu yang merusak. Memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Allah menghendaki supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu adakah ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabnya tentu ada. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki gaya hidup yang menyembah, yang bersaksi dan melayani. Memelihara iman kepada Yesus Kristus, penuh dengan firman Allah. Senantiasa berdoa, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Melayani sesama dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah. Allah menghendaki kita hidup dengan mengendalikan diri, menguasai diri, sebab penguasaan diri meningkatkan dan memberikan keseimbangan dalam karakter kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar dan kita mau untuk dituntun oleh Roh Kudus untuk mampu mengendalikan diri kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, kami datang hari ini untuk mengucap syukur atas semua karunia sempurna yang telah Engkau curahkan kepada kami dan di dalam kami. Kami bersyukur atas Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang menuntun, menopang, dan memimpin kami ke dalam hidup yang lebih penuh dalam Engkau. Terima kasih atas kesempatan untuk melayani. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas pekerjaan yang ada di tangan kami. Terima kasih atas keluarga, teman, dan sahabat yang boleh ada dalam kehidupan kami. Mereka yang terpisah karena jarak dan waktu di Jakarta, Kalimantan, Indonesia, maupun di luar negeri. Mampukan kami untuk saling menopang dalam kesulitan, menguatkan ketika kami dalam kedukaan dan kesedihan, saling mendoakan sehingga kami tetap kuat dan bijaksana menjalani hidup dari hari ke hari. Curahkanlah bagi kami kesehatan dan sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengendalikan diri kami, sehingga hidup kami lebih berarti dan bermakna dalam menyatakan kehendak-Mu. Pengendalian diri adalah cara hidup yang harus kami pilih bagi diri kami sendiri, dan kami harus terus tergantung pada pertolongan Roh-Mu, ya Tuhan, untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati orang tua kami yang memasuki usia indah, terus menjadi teladan hidup dan iman bagi kami. Berkatilah mereka yang berulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Berkat dan hikmat memenuhi kehidupan mereka. Berkatilah juga ya Tuhan, kehidupan anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Mereka yang studi, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari jodoh, dan apapun cita-cita dan harapan mereka ya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami. Amin.